Panama, negara yang terletak di Tenggara Amerika Tengah, adalah permata tersembunyi yang menghubungkan Amerika Utara dan Selatan. Meskipun kecil, Panama kaya akan sejarah dan budaya, serta dikenal sebagai rumah bagi terusan Panama, salah satu prestasi rekayasa paling monumental yang mengubah wajah perdagangan global. Terusan ini membelah negara, menghubungkan Samudera Atlantik dan Pasifik, menjadi arteri perdagangan yang mempersingkat perjalanan laut dengan cara yang tak tertandingi. Dengan sistem pemerintahan Republik Demokrasi Perwakilan Presidensial, Panama dipimpin oleh presiden yang bertindak sebagai kepala negara dan pemerintahan. Di bulan Juli 2024, José Raúl Mulino terpilih sebagai presiden, membawa pengalamannya sebelumnya sebagai Menteri Keamanan untuk memimpin negara menuju masa depan yang cerah. Di tengah semua dinamika ini, Panama juga menghadapi tantangan luar dari ancaman yang dilontarkan oleh Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengenai kemungkinan pengambilan alih kendali terusan Panama. Efficient and reliable operation of the Panama Canal. Namun, pemerintah Panama dengan tegas menanggapi ancaman tersebut dengan penegasan bahwa kedaulatan dan kemerdekaan mereka tidak bisa diperdebatkan. Ini adalah pernyataan kuat yang menunjukkan semangat nasionalisme dan tekad Panama untuk menjaga integritasnya sebagai negara merdeka. Panama adalah kisah tentang keberanian dan ketekunan, tentang sebuah negara yang berdiri teguh di tengah tantangan global, sambil tetap merayakan kekayaan budaya dan posisi strategisnya di jantung perdagangan internasional. Dengan mengikuti perjalanan ini, kita tidak hanya melihat sebuah negara, tetapi juga menyaksikan perjuangan dan harapan yang membentuk identitas Panama. Panama, negara kecil namun penuh warna dan sejarah. Salah satu pencapaian rekayasa paling penting di dunia, yang menghubungkan Samudera Atlantik dan Pasifik. Namun, tidak hanya itu yang membuat Panama patut diingat. Kisahnya juga dipenuhi warna-warni budaya dan momen-momen krusial dalam sejarah global. Di tahun 1980-an, nama Manuel Noriega mencuat sebagai diktator yang kontroversial. Pemerintahan yang otoriter dan keterlibatannya dalam perdagangan narkoba, membawa bencana bagi banyak warga Panama. Invasi Amerika Serikat pada tahun 1989 untuk menggulingkannya adalah babak kelam dalam sejarah negara ini, namun juga menjadi titik balik menuju perubahan. Panama, negara yang dijuluki sebagai jembatan antara dua lautan, memancarkan pesonanya melalui terusan Panama, jalur perdagangan legendaris yang menghubungkan Samudera Atlantik dengan Samudera Pasifik. Dengan panjang sekitar 82 km, terusan ini bukan hanya sebuah prestasi rekayasa, tetapi juga simbol vitalitas ekonomi dan strategi perdagangan global. Proyek raksasa ini dimulai oleh Prancis pada akhir abad ke-19, namun gagal bukan tanpa alasan, karena lebih dari 20.000 pekerja kehilangan nyawa akibat penyakit dan kecelakaan yang menyertai upaya monumental ini. Pada tahun 1914, Amerika Serikat menyelesaikan pembangunan terusan dengan biaya lebih dari 375 juta dolar Amerika, sebuah jumlah yang setara dengan sekitar 8,6 miliar dolar Amerika saat ini. Dengan panjang 82 km, kanal ini bukan hanya sebuah saluran air. Ia adalah arteri kehidupan yang menghidupkan perekonomian Panama. Setelah mengoperasikan terusan selama 70 tahun, Amerika Serikat akhirnya menyerahkan kontrol penuh kepada Panama pada bulan Desember 1999. Momen ini dianggap sebagai kelahiran kembali negara Panama, di mana banyak orang merayakan kemandirian dan harapan baru. Negara yang secara historis berusia lebih dari 100 tahun akhirnya memiliki kendali atas salah satu aset terpentingnya. Dengan semangat yang tinggi, Panama muncul sebagai negara muda yang siap membangun masa depan.
Di era modern ini, terusan ini tetap menjadi jantung perekonomian Panama, dengan lebih dari 15.000 kapal, termasuk kapal pesiar wisata, melalui terusan setiap tahun, menyumbang sekitar 40% dari total ekonomi Panama. Pada tahun fiskal 2017, kontribusi terusan mencapai 2.238 juta dolar Amerika, sekitar 32,5 triliun rupiah. Sebuah prestasi yang menunjukkan betapa vitalnya terusan Panama bagi perekonomian nasional dan perdagangan internasional. Secara keseluruhan, penguasaan terusan ini memberi Panama sebuah identitas baru dan rasa percaya diri yang menyegarkan. Untuk melintasi terusan Panama dikenakan biaya. Biaya tersebut bervariasi tergantung ukuran kapal. Misalnya, kapal Neo Panamax mungkin dikenakan tarif sekitar 269.000 dolar Amerika, sekitar 4,36 miliar rupiah, sedangkan kapalnya yang lebih kecil bisa membayar sekitar 400.000 dolar Amerika, 6,48 miliar rupiah. Dalam beberapa kasus ekstrim, biaya untuk satu perjalanan saja bisa melebihi 5 miliar rupiah, sebuah angka yang menunjukkan betapa berharganya jalur ini bagi dunia perdagangan. Panama, sebuah negara yang terletak di jantung Amerika Tengah, adalah jembatan antara Laut Karibia dan Samudra Pasifik, menjadikannya lokasi yang strategis dalam sejarah dan ekonomi global. Dengan iklim tropis yang hangat dan kelembaban yang tinggi sepanjang tahun, keindahan alamnya memesona dengan hutan hujan tropis yang subur di pesisir, serta pegunungan berhutan yang sejuk di pedalaman. Dua pegunungan utama, Cordillera de Talamanca dan Sania de Tasara, membentang dari timur ke barat, menawarkan panorama yang menakjubkan, sementara vulkan baru, titik tertinggi Panama, menjulang setinggi 3.475 meter, menjadi saksi bisu dari keindahan alam yang kaya. Panama, sebuah jembatan bersejarah antara dua benua dan dua samudra, memiliki kisah yang menarik dan kaya akan warisan budaya. Wilayah ini pertama kali dihuni oleh suku-suku asli seperti Kuna dan Ngabe yang membangun jaringan perdagangan yang aktif. Namun, segalanya berubah pada tahun 1501 ketika penjelajah Spanyol, Rodrigo de Bastidas, tiba, menandai dimulainya penjajahan Spanyol di daerah tersebut. Kota Panama didirikan pada tahun 1519, dan segera menjadi pusat transit vital bagi penaklukan dan perdagangan emas, serta perak Spanyol yang menuju Eropa. Seiring kekuatan Spanyol mulai memudar, keinginan Panama untuk meraih kemerdekaan semakin menguat, tetapi upaya awalnya pada awal 1800-an dengan cepat dihancurkan. Hanya pada November 1903, dengan bantuan signifikan dari Amerika Serikat, Panama berhasil memisahkan diri dari Kolombia, mendeklarasikan kemerdekaannya. Perjanjian Haibunau-Varilla memberi hak untuk membangun dan mengelola Kanal Panama sebagai imbalan atas pengakuan kemerdekaan tersebut. Panama, dengan geografi yang strategis, menjadi jantung perdagangan dunia, dihuni oleh sekitar 4,4 juta orang yang mencerminkan keragaman budaya yang kaya. Mayoritas penduduk adalah Meso, gabungan penduduk asli dan keturunan Eropa, sementara sekitar 12% berasal dari 7 kelompok pribumi, termasuk Kuna dan Ngabe Bugle. Kontribusi keturunan Afrika juga signifikan, dengan sebagian besar berasal dari budak yang dibawa selama masa kolonial. Dalam hal keagamaan, Katolik Roma mendominasi, di mana lebih dari 75% penduduk mengidentifikasi diri sebagai penganut Katolik. Namun, banyak kelompok pribumi, seperti Kuna dan Ngabe menggabungkan kepercayaan tradisional mereka dengan agama Kristen. Agama lain, seperti Protestan, Islam, Yudaisme, Buddha, Hindu, Bahai, dan Rastafarianisme juga mewarnai lanskap spiritual Panama. Di negara ini, toleransi beragama sangat dijunjung tinggi, dengan lebih dari 90% penduduk yang menghargai kebebasan beragama.
Seiring dengan meningkatnya kosmopolitanisme, terutama berkat pengaruh terusan Panama, bahasa Inggris telah menjadi bahasa umum dalam bisnis dan pariwisata, dengan lebih dari 14% populasi menguasainya. Selain itu, berbagai dialek dari bahasa Cina, Hindustan, dan Arab masih dipertahankan, menciptakan mozaik budaya yang dinamis dan beragam. Dengan segala keragamannya, Panama menawarkan suasana yang kaya akan interaksi budaya dan saling menghormati. Panama, sebagai pusat perdagangan dan logistik utama yang menghubungkan Amerika Utara dan Selatan, memancarkan dinamika ekonomi yang kuat dengan PDB diperkirakan mencapai 76 miliar dolar. Sebagai negara dengan ekonomi berbasis layanan, lebih dari 80% pendapatan nasional berasal dari sektor yang mencakup perbankan, pariwisata, perdagangan, dan tentunya, terusan Panama yang legendaris. Terusan ini tidak hanya menjadi jalur vital untuk perdagangan internasional, tetapi juga mesin ekonomi utama. Dengan volume kargo terus berkembang berkat infrastruktur transportasi yang mengesankan, termasuk pelabuhan dan zona perdagangan bebas. Kota Panama telah berevolusi menjadi metropolitan yang memukau dan pusat keuangan yang dinamis, di mana sektor layanan berbasis pengetahuan, seperti teknologi keuangan dan penelitian dan pengembangan, tumbuh pesat. Negara ini, yang menggunakan dolar AS sebagai mata uang, menjadikan lokasi strategisnya sebagai pusat alami untuk perdagangan regional dan global. Ekspor utama Panama meliputi peralatan medis, buah-buahan, produk ikan, serta gula dan kacang. Sementara impor utama terdiri dari minyak, mobil, barang konsumsi, dan mesin. Lebih dari sekadar pusat perdagangan, Panama juga merupakan melting pot budaya yang kaya, memadukan warisan penduduk asli, Eropa, dan Afrika. Pengaruh jalinan ini tercermin dalam sastra, seni, adat istiadat, dan kehidupan sehari-hari. Sastra Panama, yang berakar dari mitos dan legenda lisan, berkembang pesat setelah kemerdekaan pada tahun 1903, dengan penulis terkenal seperti Ricardo Miro dan Rosa Maria Britton. Di dunia seni visual, penampilan gaya Latin dan Afro-Karibia menghidupkan identitas artistik nasional, berkat seniman-seniman terkemuka seperti Roberto Luis dan Olga Sinclair. Budaya Panama juga berkilau melalui tarian rakyat, seperti tamborito dan cumbia, yang menunjukkan sinergi warisan Afrika, Spanyol, dan penduduk asli. Sementara itu, masakan Panama yang beraneka ragam menggabungkan bahan dan teknik dari seluruh Amerika, menciptakan cita rasa unik yang wajib dicoba. Dengan semua keindahan dan keberagaman ini, Panama menonjol sebagai negara yang menjanjikan dalam berbagai aspek, dari ekonomi hingga kebudayaan. Penduduk pertamanya orang Amerika, Indian. Tanah itu dihuni oleh orang India ketika Spanyol tiba pada 1501. Namun jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa, Panama telah dihuni oleh orang-orang Chibchan, Chochoan, dan Chueva. Sementara pemukiman Spanyol pertama yang sukses didirikan oleh Vasco Núñez de Balboa pada 1511. Selama masa kolonial orang-orang dari Afrika dibawa ke Tanah Genting sebagai budak dan masih ada tipe etnis campuran lainnya yang berkembang saat orang Afrika dimasukkan ke dalam masyarakat. Selama abad ke-19, dengan dibangunnya rel kereta api Panama City Cholon, kelompok baru tiba dari Amerika Utara, terutama dari Amerika Serikat, Prancis, dan Tionghoa. Sejumlah besar orang India Barat terutama dari Barbados, Inggris, dan Jamaika, serta Martinique datang ke Panama sebagai buruh selama pembangunan kanal, dan tambahan warga negara AS, Spanyol, Italia, dan Yunani juga tiba. Budaya Panama adalah perpaduan pengaruh Afrika, Indian Amerika, Amerika Utara, dan Spanyol, yang diekspresikan dalam seni dan kerajinan tradisional, musik, agama, olahraga, dan masakan.
Musik Panama populer di seluruh Amerika Latin, dan negara ini juga terkenal dengan banyak festivalnya. Aspek lain dari budaya tradisional terpelihara dengan baik, terutama oleh masyarakat India di negara itu. Panama adalah wadah peleburan budaya, mengadaptasi elemen dari berbagai sumber dan menghargai inovasi sama, seperti hal-hal baik di masa lalu. Sekitar 25% dari wilayah Panama dilindungi oleh 16 taman nasional dan 50 kawasan lindung lainnya. Panama termasuk kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Bahkan diperkirakan terdapat lebih dari 900 spesies burung dan lebih dari 1.500 spesies pohon. Satwa liar Panama mencakup mamalia seperti terenggiling dan armadillo yang berasal dari Amerika Selatan serta jaguar, tapir, dan rusa yang aslinya berasal dari Amerika Utara. Kekayaan fauna Panama adalah beberapa spesies penyu raksasa yang bertelur di pantai. Beberapa daerah yang sebanding memiliki jumlah spesies burung yang lebih banyak, baik yang menetap maupun yang bermigrasi. Taman dan cagar alam nasional menempati sekitar 1/6 dari luas daratan negara. Taman Panama terkenal dengan hutan hujan tropisnya yang rimbun dan satwa liar yang melimpah. Wilayah Darien di Panama Timur adalah situs taman nasional yang dibuat pada tahun 1980 dan ditambahkan ke daftar warisan dunia UNESCO pada tahun berikutnya. Taman Nasional La Amistad didirikan pada tahun 1988 bersama dengan kawasan Talamanca Range La Amistad yang dilindungi di Costa Rica. Kedua zona tersebut ditetapkan sebagai situs warisan dunia lintas batas pada tahun 1990. Di antara taman nasional lainnya adalah Chagres, 1984, Portobelo, 1976, dan Coiba, 1991. Panama yang terletak di tengah Laut Karibia dan Samudra Pasifik sangat kaya akan wisata bahari. Salah satunya Pulau Diabla, yang terpisah dari kota utama namun letaknya di timur lautan kota Panama. Pulau Diabla ini sering disebut Pulau Setan, lantaran sering terjadi kecelakaan kapal karam yang menurut penduduk juga mitos. Tapi keseraman pulau inilah yang membuat Pulau Diabla ini terkenal di kalangan traveler penasaran untuk berkunjung. Selain itu ada Playa El Palmar yang menjadi rekomendasi untuk peselancar. Playa El Palmar ini berada di tengah negara Panama. Destinasi menarik lainnya adalah Isla Taboga yang jaraknya 20 km dari kota Panama. Isla Taboga ini menjadi salah satu tempat favorit wisatawan karena aneka aktivitas air seperti bermain jet ski, speedboat, dan memancing. Selain pelancong juga bisa menikmati pemandangan sembari berjemur, atau berjalan-jalan sambil menghirup udara segar. Untuk Anda yang suka berpetualang, maka Sendero Los Quetzales ini berada di dekat kota kecil yang bernama Cerro Punto bisa menjadi tujuan. Tempat ini memiliki jalan setapak paling indah di Panama, sehingga saat melakukan rute 9 km wisatawan, bisa menikmati pemandangan indah. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan hutan Parwe Nasional Volcan Baru, pegunungan di atas Boquete, serta menyewa jasa tur untuk menjelajahi keindahan alam Sendero Los Quetzales. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk berbagi ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang terdekat kamu.